Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Studi proses berpikir kreatif siswa dalam memecahkan masalah ill-structure matematika berdasarkan tahapan Wallace ditinjau dari tipe kepribadian extrovert dan introvert. Latar belakang masalah, menurut Erping, kreativitas memerankan peranan penting dalam pemikiran matematika. Pekkonen menyatakan kreativitas dapat dikembangkan melalui pembelajaran dengan pemecahan masalah. Pemecahan masalah dapat ditinjau berdasarkan strukturnya, berdasarkan banyaknya langkah esensial yang diperlukan untuk mencapai solusi, berdasarkan orientasinya, dan berdasarkan penyajiannya. Menurut Sisono, tipe masalah yang mendorong tindak berpikir kreatif dapat berupa masalah yang menyajikan jawaban dengan beragam cara. Untuk mengetahui seseorang telah berpikir kreatif, maka perlu dikaji bagaimana proses berpikir kreatifnya. Matematika sebagai salah satu pelajaran di sekolah yang digunakan untuk mengembangkan proses berpikir siswa. Proses berpikir tersebut digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi pada saat pembelajaran. Dalam pembelajaran matematika, ada kalanya siswa dihadapkan pada soal atau masalah yang unsur-unsurnya tidak disajikan secara jelas. Kirli menyebutkan, soal yang menyajikan masalah seperti ini merupakan jenis masalah structure. Soal seperti ini tidak dapat diselesaikan secara langsung karena unsur-unsurnya tidak disajikan secara jelas, memiliki tingkat kesukaran yang tinggi, serta memiliki banyak alternatif jawaban. Masalah yang disajikan bisa memuat masalah dalam kehidupan sehari-hari di mana scope skill yang diharapkan siswa dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang bervariasi. Hal ini memerlukan pemikiran siswa yang mendalam untuk menguraikan berbagai ide untuk menyelesaikan tes berpikir kreatif dalam bentuk ill-structure. Berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilaksanakan oleh peneliti di SMP Negeri 1 Singaparna, khususnya kelas 8I yang berjumlah 30 orang, pada saat siswa diberikan tes berpikir kreatif dalam bentuk structure, khususnya pada materi bangun ruang sisi datar, ternyata 77 siswa dari jumlah siswa tersebut mengalami kesulitan. Sikap siswa dalam menyelesaikan tes berpikir kreatif dipengaruhi oleh karakteristik siswa yang berbeda, di mana disebut dengan tipe kepribadian. Jung mengkategorikan tipe kepribadian menjadi dua, yaitu tipe kepribadian ekstrovert dan introvert, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang studi proses berpikir kreatif siswa dalam memecahkan masalah ill-structure matematika berdasarkan tahapan Wallace ditinjau dari tipe kepribadian ekstrovert dan introvert. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimanakah proses berpikir kreatif siswa dalam memecahkan masalah ill-structure berdasarkan tahapan Wallace ditinjau dari tipe kepribadian extrovert, dan bagaimanakah proses berpikir kreatif matematik siswa dalam memecahkan masalah ill-structure berdasarkan tahapan Wallace ditinjau dari tipe kepribadian introvert. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mendeskripsikan proses berpikir kreatif matematik siswa dalam memecahkan masalah ill-structure berdasarkan tahapan Wallace ditinjau dari tipe kepribadian extrovert, dan yang kedua mendeskripsikan proses berpikir kreatif matematik siswa dalam memecahkan masalah ill-structure berdasarkan tahapan Wallace ditinjau dari tipe kepribadian introvert. Definisi operasional terdiri dari berpikir kreatif. Berpikir kreatif dapat diartikan sebagai suatu kegiatan mental yang digunakan seseorang untuk membangun ide atau gagasan. Indikatornya meliputi indikator fluensi, flexibility, elaborasi, dan originality. Yang kedua, proses berpikir kreatif matematis. Suatu proses yang bervariasi yang bersifat baru terhadap penyelesaian masalah matematik yang bersifat terbuka, mudah, fleksibel, dan dapat diterima kebenarannya. Pedomannya yang digunakan adalah pedoman yang dikembangkan oleh Wallace yang terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap persiapan, inkubasi, iluminasi, dan verifikasi. Yang ketiga, masalah ill-structure dalam matematika, yaitu masalah yang berasal dari kehidupan sehari-hari yang tidak dapat diselesaikan secara langsung karena unsur-unsur dalam masalah tidak disajikan secara jelas, memiliki tingkat kesukaran yang tinggi, dan memiliki banyak alternatif penyelesaian. Tipe kepribadian extrovert dan introvert. Tipe kepribadian introvert yaitu cenderung memperoleh energi dari dirinya sendiri, sedangkan ekstrovert yaitu cenderung memperoleh energi dari dunia luar atau orang lain. Prosedur penelitian terdiri dari sumber data penelitian, pengumpulan data penelitian, metode penelitian, analisis data, dan instrumen. Sumber data penelitiannya diambil dari 30 siswa kelas 8
SMP Negeri 1 Singaparna yang diberikan angket tipe kepribadian ekstrovert dan introvert dan didapatkan 16 siswa yang berkepribadian ekstrovert dan 14 siswa yang berkepribadian introvert. Kemudian dari masing-masing tipe kepribadian ekstrovert dan introvert diambil 3 siswa untuk dijadikan subjek penelitian. Kemudian diberikan tes berpikir kreatif dalam bentuk structure sehingga didapatkan 6 subjek dalam penelitian ini. Setelah diberikan tes berpikir kreatif dalam bentuk structure, kemudian apakah subjek penelitian ini sudah memenuhi data yang diinginkan? Apabila belum, maka kembali lagi kepada 30 siswa kelas 8F. Apabila sudah, maka akan dikaji proses berpikir kreatifnya yang dilanjutkan dengan wawancara untuk diambil kesimpulan dan dianalisis. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif eksploratif, angket tipe kepribadian ekstrovert dan introvert yang diambil dari Myers-Briggs tipe indikator, yang kedua tes berpikir kreatif dalam bentuk structure, dan yang ketiga yaitu wawancara. Instrumen penelitian terdiri dari lembar angket tipe kepribadian ekstrovert dan introvert. Yang kedua, soal tes berpikir kreatif dalam bentuk structure. Teknik analisis datanya, teknik analisis angket tipe kepribadian ekstrovert dan introvert. Yang kedua, teknik analisis data soal tes berpikir kreatif dalam bentuk structure. Dan yang ketiga, teknik analisis data wawancara. Berdasarkan hasil dan pembahasan, gambar ini merupakan tipe kepribadian ekstrovert dan introvert kelas 8F SMP Negeri 1 Singaparna. Dari hasil angket didapatkan 16 siswa yang berkepribadian ekstrovert dan 14 siswa yang berkepribadian introvert. Ini menunjukkan bahwa mayoritas kelas tersebut berkepribadian ekstrovert. Jumlah siswa yang menyelesaikan tes berpikir kreatif per indikator. Dari tabel ini dapat dijelaskan bahwa banyaknya siswa yang menjawab, paling banyak menjawab yaitu indikator fluensi dan originality, yaitu sebanyak 6 orang. Sedangkan untuk indikator flexibility hanya 3 orang yang menjawab dan 3 orang yang tidak menjawab. Dan elaborasi 4 orang yang menjawab dan 2 orang yang tidak menjawab. Itu terlepas dari benar atau salahnya jawaban. Grafik ini menunjukkan sebaran proses berpikir kreatif siswa berdasarkan tahapan Wallace ditinjau dari tipe kepribadian ekstrovert dan introvert. Pada tahap persiapan, yaitu tahap pertama, baik subjek ekstrovert maupun introvert dapat melewati tahapan ini. Subjek ekstrovert melewati tahapan ini dengan membaca soal berulang kali dengan bersuara, sedangkan subjek introvert membaca soal dengan berulang kali dan di dalam hati. Pada tahap 2, yaitu tahap inkubasi, ada subjek ekstrovert yang tidak melewati tahapan ini karena subjek tersebut sudah yakin sudah mendapatkan solusi penyelesaian dari soal tersebut. Sedangkan 2 subjek ekstrovert lainnya dapat melewati tahapan ini dengan menunjukkan aktivitas fisik. Dan subjek introvert semuanya dapat melewati tahapan ini dengan tidak menunjukkan aktivitas fisik. Pada tahap ketiga, yaitu tahap eliminasi, baik subjek ekstrovert maupun introvert dapat melewatinya. Dan pada tahap yang keempat, yaitu tahap verifikasi, baik subjek ekstrovert maupun introvert dapat melewatinya. Subjek ekstrovert melewati tahapan ini dengan memeriksa hasil dengan sekilas saja, sedangkan subjek introvert melewati tahap ini dengan memeriksa kembali hasil dengan sangat teliti. Tabel ini merupakan indikator berpikir kreatif dalam memecahkan masalah structure ditinjau dari tipe kepribadian ekstrovert dan introvert. Berdasarkan tabel ini, hanya ada 1 subjek yaitu S5 yang dapat memenuhi semua indikator berpikir kreatif. Sedangkan subjek lainnya yaitu S1, S2, S3, S4, dan S6 hanya mampu memenuhi beberapa indikator saja. Simpulan dari penelitian ini adalah
Proses berpikir kreatif siswa dalam memecahkan masalah instructure, subjek, extrovert. Semua subjek extrovert dapat melewati tahap persiapan, eliminasi, dan verifikasi dengan karakteristik umum tipe kepribadian extrovert yang sama, kecuali tahap inkubasi, karena ada salah satu subjek yang tidak melewati tahap inkubasi. Semua subjek extrovert hanya mampu memenuhi beberapa indikator berpikir kreatif dalam memecahkan masalah instructure, karena dalam penyelesaian tes subjek terlalu fokus pada rumus. Di antaranya, ketiga subjek mampu memenuhi indikator fluensi. Hanya 2 subjek yang mampu memenuhi indikator flexibility dalam menentukan luas permukaan balok dengan perhitungan yang benar. 1 subjek yang memenuhi indikator flexibility dalam menentukan volume balok, dan subjek yang memenuhi indikator elaborasi dalam memenuhi luas permukaan dan volume balok. 2 subjek yang memenuhi indikator originality namun dengan jawaban yang belum lengkap, dan 1 subjek memenuhi indikator originality dengan perhitungan yang salah. Yang kedua, proses berpikir kreatif siswa dalam memecahkan masalah structure, subjek introvert. Semua subjek introvert dapat melewati semua tahapan Wallace yang meliputi tahap persiapan, inkubasi, iluminasi, dan verifikasi dengan karakteristik umum tipe kepribadian introvert yang sama. Hanya 1 subjek yang mampu memenuhi semua indikator berpikir kreatif, sedangkan 2 subjek lainnya hanya mampu memenuhi beberapa indikator berpikir kreatif, yaitu kedua subjek mampu memenuhi indikator fluensi, kedua subjek juga memenuhi indikator elaborasi dalam menentukan luas permukaan balok, namun dengan perhitungan yang salah. Hanya 1 subjek yang mampu memenuhi indikator elaborasi dalam menentukan volume balok dengan perhitungan yang benar. Hanya 1 subjek yang memenuhi indikator elaborasi dalam menentukan luas permukaan dan volume piramida dengan perhitungan yang salah, dan kedua subjek memenuhi indikator originality namun dengan perhitungan yang salah. Saran dari penelitian ini yaitu yang pertama, bagi peneliti, ketika melakukan penelitian terhadap subjek ekstrovert maupun introvert, peneliti harus bisa lebih kreatif dalam menggali informasi tentang berproses berpikir kreatif dalam memecahkan masalah structure. Apalagi ketika menggali informasi dari subjek introvert, karena subjek introvert merasa kesulitan ketika berkomunikasi secara langsung. Ketika melakukan wawancara, hendaknya informasi digali lebih mendalam dan lebih akrab lagi, karena pada saat wawancara masih banyak pertanyaan yang terlewat, sehingga dalam penelitian ini masih banyak informasi yang belum tergali dengan baik. Yang kedua, bagi guru, alangkah lebih baik jika guru mengingat ke siswa ekstrovert supaya lebih teliti dalam menyelesaikan soal. Karena dalam penelitian ini ditemukan kelemahan untuk siswa dengan tipe kepribadian ekstrovert, yaitu kurang teliti dalam memeriksa kembali hasil pekerjaannya. Alangkah lebih baik jika siswa ekstrovert maupun introvert dilatih untuk menyelesaikan soal dengan beberapa cara dan dilatih untuk menyelesaikan soal dengan cara siswa sendiri. Demikian paparan dari penelitian yang telah saya laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.